Selamat datang di video tutorial 7sys. Pada video kali ini, kita akan membahas modul menjelaskan penggunaan dasar aplikasi 7sys ERP. Sebelum masuk ke aplikasi 7sys ERP, untuk login di aplikasi 7sys ERP terdapat 3 cara, yaitu yang pertama, menggunakan username dan password. Masukkan username dan password Anda. Lalu klik login. Jika berhasil, maka Anda masuk halaman home seperti berikut. Lalu untuk logout, Anda dapat ke profile, lalu klik logout. Yang kedua, menggunakan login with Google. Klik login with Google, masukkan email Anda dan password Anda. Jika berhasil, maka Anda akan masuk halaman home. Yang ketiga, menggunakan nomor WhatsApp. Untuk login menggunakan nomor WhatsApp, klik tombol login with WhatsApp. Masukkan nomor Anda. Lalu klik tombol send OTP via WhatsApp, lalu masukkan kode OTP yang dikirim melalui WhatsApp Anda. Jika sudah klik login, jika berhasil, Anda akan masuk halaman home. Perlu diketahui bahwa aplikasi yang diakses ini berbasis web, sehingga untuk kenyamanan dalam menggunakannya dapat di zoom in atau zoom out tampilannya. Dengan cara klik titik 3 pada sebelah pojok kanan atas, di samping profil Google, pilih zoom in atau zoom out. Bagaimana cara mengubah tema? Untuk mengubah tema, klik tombol setting di sebelah pojok kanan atas. Anda dapat memilih tema yang Anda inginkan. Selanjutnya, apa itu ikon notif atau lonceng? Ikon notif atau lonceng pada aplikasi 7sys ERP berada paling atas pojok kanan, di mana berfungsi sebagai notifikasi. Jika ada permintaan persetujuan, jika ada notif 1, berarti ada satu transaksi yang perlu dilakukan proses approval. Jika 2, berarti ada 2 transaksi yang perlu dilakukan proses approval, dan begitu seterusnya. Bagaimana show dan hide menu? Dapat dilakukan dengan klik ikon 3 bar yang berada pada paling atas pojok kiri. Bagaimana cara masuk ke menu? Pertama, klik menu, misalnya master data dan company, atau kedua, ketik company pada filter sebelah kiri dan tekan enter. Bagaimana cara menampilkan data? Pilih menu, misalnya purchase order. Pilih entity dan branch otomatis dari menu user maintenance. Pilih dari tanggal berapa data ingin ditampilkan. Kemudian klik retrieve. Bagaimana cara filter data? Pertama, pilih kolom yang ingin difilter datanya. Misalnya kolom supplier. Pilih baris kosong paling atas di bawah nama tabel. Ketik vendor raw material, kemudian tekan enter. Maka data yang akan tampil hanya data vendor raw material saja. Kedua, klik ikon filter pada sebelah kanan judul kolom. Checklist data yang ingin ditampilkan. Lalu klik apply. Ketiga, ketik data pada kolom pencarian, misalnya PT Indoku. Kemudian klik enter. Maka semua kolom yang ada data PT Indoku akan ditampilkan. Bagaimana cara grouping data? Misalnya akan grouping data master supplier, maka klik kolom supplier. Tarik ke atas dan lepas. Jika ingin menambahkan grouping lagi, misalnya type.
Lakukan hal yang sama, maka akan menampilkan data grouping berdasarkan kategori supplier dan type. Jika ingin menampilkan data seperti semula, tarik kolom ke dalam grid ataupun table dan lepas. Bagaimana cara drag dan drop kolom di grid atau tabel? Untuk mengatur posisi kolom sesuai kebutuhan, klik kolom dan tarik ke posisi yang dibutuhkan, kemudian lepaskan. Apa itu konteks menu? Konteks menu adalah menu yang muncul saat pengguna mengklik kanan dan dapat dilakukan di grid atau tabel mana saja. Konteks menu di sini ada 3, yaitu Column Chooser, Best Fit All Columns, dan Export Data to XLSX. Apa itu Column Chooser? Column Chooser adalah pemilihan kolom mana saja yang akan ditampilkan pada grid atau tabel serta dapat mengatur posisi kolom. Untuk menampilkan kolom chooser, klik kanan pada grid atau tabel. Maka akan muncul beberapa menu. Klik kolom chooser. Pilih kolom apa saja yang ingin ditampilkan. Untuk mengatur posisi, klik ikon kotak-kotak pada kolom dan tarik ke posisi yang diinginkan. Apa itu Best Fit All Columns? Best Fit All Columns adalah fitur yang dapat menyesuaikan lebar dan kolom secara otomatis agar dapat menampilkan seluruh isinya. Klik kanan, pilih Best Fit All Columns. Maka seluruh kolom akan disesuaikan dengan datanya. Bagaimana cara ekspor data to XLSX? Filter data yang ingin diekspor. Jika hanya beberapa data saja yang dibutuhkan, klik kanan, pilih Export Data to XLSX. Klik OK, atau dapat dilakukan dengan cara klik Export Data. Maka secara otomatis data akan terdownload. Apa itu page size? Page size adalah jumlah data yang akan ditampilkan dalam satu halaman. Misalnya, ada data sebanyak 50. Jika dipilih 50, maka data yang muncul sebanyak 50 data dalam satu lembar, dan sisa datanya akan muncul di halaman selanjutnya. Begitu seterusnya. Bagaimana cara print data? Misalnya, data purchase order. Klik print, maka data yang akan diprint akan ditampilkan. Klik print jika data telah sesuai dan langsung ingin diprint. Jika ingin ekspor data dalam bentuk lain, misalnya PDF dan lainnya, klik ikon export to, pilih sesuai kebutuhan. Maka secara otomatis data akan terdownload sesuai jenis file yang dipilih. Demikianlah penggunaan dasar aplikasi 7sys ERP. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.